siang, selamat malam semua. Selamat datang di Siboin, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan tidak lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Apa aja? Yaitu 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Oke? Hari ini anak-anak akan belajar bersama dengan Bu Nancy. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Oke? Ya, mari kita mengambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan belajar tentang pelajaran tematik. Tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Nah, Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, materi yang kita pelajari yaitu mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dan makna ungkapan permintaan maaf. Sudah siap anak-anak? Siap ya? Semangat! Yang pertama, materi tentang mengenal satuan baku untuk mengukur panjang. Nah, anak-anak, setiap benda itu memiliki ukuran panjang. Panjang setiap benda dapat diukur dengan satuan baku dan juga satuan tidak baku. Kali ini Bu Nancy akan lebih menjelaskan tentang satuan baku ya. Bu Nancy, satuan baku itu apa? Satuan baku adalah satuan yang bila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Jadi mau menggunakan apapun, selagi itu menggunakan satuan baku, benda yang diukur pasti hasilnya sama. Siapapun yang mengukurnya, hasilnya akan sama. Seperti itu ya. Lalu, Bu Nancy, satuan baku itu seperti apa? Satuan baku itu seperti meter yang dilambangkan dengan M dan sentimeter yang dilambangkan dengan cm. Nah, alat ukur dari satuan panjang. Alat ukur panjang itu apa aja ya? Ada yang tahu? Salah satunya apa? Ada yang tahu? Apa? Penggaris pintar. Iya, alat ukur panjang itu yaitu ada penggaris, ada meteran, ada juga jangka sorong. Iya, pintar anak-anak. Sekarang kita pelajari. Kira-kira alat ukur ini tuh masing-masing bisa mengukur benda yang seperti apa ya? Mari kita lanjutkan lagi. Alat ukur panjang ada 2,
Yang pertama adalah penggaris atau mistar atau roll. Yang kedua adalah meteran. Penggaris merupakan alat ukur benda yang panjangnya 0 sampai 30 cm atau bisa digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Mari kita lihat gambar selanjutnya. Mengukur benda dengan penggaris yaitu letakkan benda yang diukur dari pangkalnya, dari angka 0. Kemudian perhatikan ujungnya. Berada di angka berapa? 8. Ya. Panjang pensil adalah 8 cm. Seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah meteran. Mari kita lihat. Ada meteran gulung yang biasanya digunakan untuk mengukur panjang bangunan, panjang pintu dan jendela. Ada juga meteran pita yang biasanya dipakai untuk mengukur panjang kain. Panjang kain untuk mengukur baju juga biasanya dilakukan oleh tukang jahit. Kemudian satuan dari meteran adalah meter. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Seperti itu ya. Mari kita lihat gambar selanjutnya. Ada alat ukur jangka sorong. Iya. Alat ukur ini berguna untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran atau bulat, seperti mur, pensil, tutup botol, logam, kelereng pun bisa. Seperti itu ya. Coba anak perhatikan baik-baik gambar jangka sorongnya. Nah, jangka sorong itu memiliki 2 kaki. Sudah dilihat? Iya, 2 kaki di bagian bawahnya itu digunakan untuk meletakkan benda yang akan kita ukur. Misalnya mengukur tutup botol atau koin yang berbentuk lingkaran. Seperti itu. Ya, alat ukur selanjutnya adalah mikrometer skrup yang berguna untuk mengukur ketebalan benda seperti tebal buku, tebal kertas, tebal logam pun bisa. Nah, coba perhatikan. Itu yang dicentang hijau berguna untuk meletakkan benda sehingga kita dapat mengukur ketebalan benda tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Bagaimana? Mudah kan? Anak-anak sudah mulai paham belum? Iya, pinter. Pinter. Nanti dipelajari lagi lebih serius. Diulang lagi videonya biar lebih paham. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke materi ungkapan permintaan maaf. Nah, siapa di sini yang pernah melakukan permintaan maaf? Pastinya sudah pernah ya. Iya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahasnya, mari kita kenali dulu apa itu arti minta maaf. Ada yang tahu? Iya, ungkapan permintaan maaf adalah ungkapan kita untuk mengakui bahwa kita melakukan suatu kesalahan dan berjanji untuk belajar dari kesalahan yang sudah kita perbuat. Jadi, ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, maka anak-anak akan meminta maaf dan mengakui kesalahan tersebut serta belajar untuk menjadi lebih baik setelah
telah melakukan kesalahan. Seperti itu ya. Nah, lalu contohnya seperti apa, Bu? Mari kita saksikan video berikut ini. Tring. Rani, aku pulang dulu ya. Ibuku pasti marah karena ini sudah maghrib. Iya Siska, sampai bertemu besok. Siska, ini kan sudah maghrib, kenapa kamu baru pulang? Maafkan Siska, Bu. Siska tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana? Sudah disimak? Iya, itu adalah salah satu contoh ungkapan permintaan maaf. Siska terlambat pulang ke rumah, mainnya sampai kesorean. Lalu ibunya marah kepada Siska dan khawatir kepada Siska. Kemudian Siska dengan tulus mengakui kesalahannya dengan meminta maaf dan berjanji tidak melakukannya lagi. Seperti itu salah satu contohnya. Bagaimana? Anak-anak sudah paham? Iya, besok-besok anak-anak kalau misalnya pulang mainnya terlalu sore, terus ibu marah, anak-anak jangan marah juga. Anak-anak harus meminta maaf kepada ibu. Ibu marah karena itu sebagai bentuk perhatian orang tua kepada kita. Pinter. Nah, ibu ada lagunya nih tentang permintaan maaf. Begini lagunya. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Nah, hari ini kita sudah belajar dua materi yang sangat penting. Tadi kita belajar tentang mengenal apa? Mengenal satuan baku untuk mengukur panjang. Tadi contoh alat ukur panjang apa saja? Ada penggaris, ada meteran, ada jangka sorong. Tadi penggaris untuk mengukur benda-benda yang kecil. Meteran untuk mengukur benda-benda yang panjang, yang besar. Lalu jangka sorong tadi untuk mengukur apa? Benda yang berbentuk lingkaran. Iya, pinter. Lalu tadi tentang ungkapan permintaan maaf bagaimana? Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita mengungkapkan permintaan maaf kita, mengakui kesalahan kita kepada orang lain, dan belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Seperti itu ya anak-anak, sudah paham? Sudah paham dong, pinter, semangat belajar pokoknya, ya. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu harap video ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Di akhir video, Ibu mau bilang, tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Dadah, sampai jumpa lagi.